Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahimah, mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin, program studi PGSD semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Yulianti Hidayah, SP, MPD, dalam mata kuliah kewirausahaan. Materi yang saya dapat adalah karakteristik dan etika profesional wirausahawan. Meliputi yang pertama, hakikat karakteristik dan etika profesional. 2. Mengenal karakter wirausahawan. 3. Etika wirausaha. Dan yang terakhir adalah wirausaha profesional. A. Hakikat karakteristik dan etika profesional meliputi proaktif, berorientasi pada prestasi, komitmen terhadap perusahaan lain. B. Mengenal karakteristik wirausahawan. Definisi karakter. Karakter secara bahasa yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kasero yang artinya cetak biru, format dasar, sidik, seperti sidik jari. Dalam hal ini, karakter adalah given, ada sesuatu yang sudah ada. Lalu, yang kedua, model-model karakteristik wirausahawan. 1. Itu adalah model McLellan. Nah, model ini meliputi keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, preferensi pada risiko-risiko menengah, persepsi pada kemungkinan berhasil, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas energik, orientasi ke masa depan, keterampilan dalam pengorganisasian, dan yang terakhir adalah sikap terhadap keuntungan finansial adalah nomor 2 dibandingkan dengan arti penting dari prestasi kerja mereka. Jadi keuntungan, memikirkan keuntungan itu di nomor 2 kan, karena yang lebih penting adalah prestasi kerja. Lalu model yang kedua adalah model KAO. Nah, yang pertama, total berkomitmen, menjadi penentu dan melindungi, memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, mempunyai inisiatif dan tanggung jawab personal, pemecah persoalan secara terus-menerus, memiliki realisme dan dapat berbicara dengan selingan humor. Artinya tidak terlalu formal sehingga komunikasi kita dengan anggota kita itu lebih santai. Selalu mencari dan menggunakan umpan balik atau feedback. Selalu berfokus pada internal, menghitung dan mencari resiko, memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan, dan yang terakhir adalah memiliki integritas dan reliabilitas. Model yang ketiga itu adalah model Kashmir, yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, kerja keras, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas, berkomitmen pada berbagai pihak, dan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Karakteristik wirausahawan yang pertama adalah memiliki motif berprestasi, selalu perspektif, berdaya cipta tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, memiliki komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, mandiri atau tidak tergantung pada orang lain, berani mengambil risiko, itu sangat penting, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial dan memiliki kemampuan personal. Lalu sifat yang perlu dimiliki oleh wirausahawan adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, dan kreativitas itu nomor 1. Hakikat etika wirausaha. Jadi itu etika wirausaha itu meliputi hakikat etika wirausaha. Yang pertama, wirausaha adalah tugas mulia dan kebiasaan baik. Itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Lalu menempa pikiran untuk maju, kebiasaan membentuk watak, membersihkan diri dari kebiasaan berpikir negatif,
kebiasaan berprasangka baik, kepercayaan kepada diri sendiri, itu sangat penting, dan membersihkan hambatan buatan sendiri. Fungsi etika kewirausahaan. Menurut Devin, pada tahun 2010 menempatkan fungsi etika pada 3 kelompok, yaitu yang pertama, sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. 2. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang ketiga adalah orientasi etis diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Etika dalam berbisnis atau kewirausahaan. Menurut pengertiannya, etika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praktis artinya nilai-nilai dan norma moral, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Lalu, yang kedua, etika sebagai refleksi artinya pemikiran moral berpikir tentang hal-hal yang dilakukan, khususnya tentang tindakan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yaitu dalam hal ini menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang. Pengertian etika bisnis dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, secara makro, secara meso, dan secara mikro. Makro artinya etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Meso yaitu etika bisnis mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Mikro artinya etika bisnis difokuskan pada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. 4. Norma kewirausahaan. Yang pertama ada hukum. Hukum berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur perilaku minimum. Kedua, kebijakan dan produsen organisasi, yaitu memberi arah khusus bagi setiap orang atau organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, moral sikap mental individual, artinya sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Yang terakhir, wirausaha profesional. Nah, itu yang orientasi filosofi. Ada 3 pendekatan dalam orientasi filosofi. Yang pertama, lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Yang kedua, yang digunakan untuk tingkat keprofesional adalah pendekatan sikap individu, yaitu perkembangan sikap individual, kebebasan profesional, pelayanan umum, dan aturan yang bersifat pribadi. Ketiga, elektrik, yaitu pendekatannya menggunakan prosedur, teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis. Orientasi perkembangan. Pertama, dimulai dari adanya asosiasi informal individu yang memiliki minat terhadap profesi. Yang kedua, identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu. Yang ketiga, para praktisi terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Yang keempat, penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. Yang kelima, penentuan kode etik, dan yang terakhir adalah revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu, yaitu termasuk syarat akademis dan pengalaman di lapangan. Lalu orientasi karakteristik. Yang pertama, kode etik. Yang kedua, pengetahuan yang terorganisasi. 3. Keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. 4. Tingkat pendidikan minimal yang disyaratkan, entah itu SMP, SD, atau sarjana. Sertifikat keahlian. Yang kelima, proses tertentu sebelum memangku profesi untuk dapat memangku tunggal dan tanggung jawab. Lalu kesempatan untuk penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota profesi. Adanya tingkat disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktek oleh anggota profesi. Dan yang terakhir adalah orientasi non-tradisional. Perspektif non-tradisional menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi elemen-elemen penting untuk sebuah profesi, termasuk pentingnya sertifikasi profesional dan perlunya standarisasi profesi
untuk menguji kelayakan dengan kebutuhan lapangan. Pada prinsipnya, substansi kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different. Melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup, pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan juga watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Itu tadi penjelasan saya mengenai wirausaha dalam materi karakteristik dan etika keprofesionalan wirausahawan. Teman-teman untuk mungkin lebih jelasnya bisa membuka makalah atau PowerPoint yang saya kirimkan. Apabila ada pertanyaan, saya saya akan menjawab 3 pertanyaan karena pertanyaannya dibatasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang-kurangnya dari presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.